Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Medical Science Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang intercellular communication. Ya, jadi pada kesempatan kita saat ini kita akan banyak nanti mendiskusikan suatu tema, suatu topik yang sangat menarik, yakni tentang komunikasi antar sel. Jadi tentang komunikasi antar sel, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai intercellular communication. Jadi intercellular communication merupakan suatu konsep, adalah suatu tema, suatu bahasan yang membahas bagaimana cara sel itu untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi sesungguhnya sel di dalam tubuh kita itu melakukan suatu komunikasi. Komunikasi inilah yang akan menghasilkan suatu harmonisasi, suatu reaksi, sehingga satu sel dengan sel yang lain bisa saling berkirim pesan, sehingga terjadi suatu harmonisasi, aktivasi berbagai reaksi metabolisme, reaksi biologis di dalam tubuh, sehingga akan terjadi suatu homeostasis atau keseimbangan di dalam tubuh kita. Karena apabila nanti terjadi problem ataupun terjadi masalah komunikasi, di mana nanti terjadi suatu miskomunikasi saja misalnya antara satu sel dengan sel yang lain, inilah yang nantinya akan menjadi dasar munculnya berbagai disease, berbagai gangguan dan berbagai penyakit di dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ke slide selanjutnya. Ya, kita akan mendiskusikan tentang jadi kita sedikit preview ya, kita sedikit melakukan preview, kita sekilas kembali menengok apa itu sel ya, apa itu sel. Mungkin sama-sama kita ketahui bahwasanya tubuh kita ya, tubuh manusia itu tersusun dari berbagai sistem organ ya, jadi ini sudah sama-sama kita ketahui. Jadi suatu organisme itu tersusun atas sistem organ ya, di mana nanti sistem organ tersebut nanti tersusun atas organ-organ yang menyusunnya ya. Jadi nanti tersusun atas organ-organ yang menyusunnya, di mana juga nanti setiap organ tersebut disusun lagi dari berbagai jaringan ya, dari berbagai jaringan. Nanti setiap jaringan itu tersusun atas sel. Nah, sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh kita. Oleh karena itu sel ini akan memainkan peranan penting, karena fungsi ya daripada tubuh kita itu amat bergantung kepada sel. Ya, jadi oleh karena itu kita harus benar-benar paham konsep daripada sebuah sel. Jadi sel itu bukan hanya sekedar unit terkecil dari tubuh kita, tidak, tapi sesungguhnya sel merupakan bagian penting yang akan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Jadi itu konsep penting. Di mana sel ya, sudah sama-sama kita ketahui itu terdiri atas organela ya, jadi tersusun atas organ-organ yang ada di sel, istilahnya namanya organela, dan tersusun atas sitosol. Jadi tersusun atas sitosol. Jadi suatu sel ini tersusun atas organela dan tersusun atas sitosol. Nah,
Organela ini berarti organ-organ yang ada di dalam sebuah sel. Sitosol itu merupakan cairan ya, atau isi daripada yang mengisi daripada sebuah sel. Jadi kan ada cairan namanya, sering disebut sebagai sitosol atau sitoplasma ya, istilahnya demikian. Itu merupakan istilahnya cairan pengisi ya, cairan pengisi daripada sebuah sel ya, demikian. Jadi organela yang ada di sel ya itu dilapisi oleh membran. Jadi yang kuning ini adalah membran. Ini adalah membran sel, di mana membran sel ini merupakan bagian yang cukup krusial, cukup penting daripada sebuah sel. Karena tanpa ada membran ini, maka tidak akan ada pembatas antara dunia luar dengan sel. Tentunya kalau tidak ada batas, ya maka sel itu tidak akan bisa survive tentunya. Jadi demikian, kerusakan pada membran sel akan berakibat fatal ya, di mana sel apabila terjadi kerusakan pada membrannya, maka sistem pertahanan, sistem barier yang memisahkannya dengan dunia luar ini akan terganggu, sehingga berbagai gangguan dari luar itu bisa masuk ke dalam yang menyebabkan kerusakan dan kematian daripada sebuah sel. Nah, tentunya kita masih ingat bahwasanya membran sel ini tersusun dari sebuah lipid bilayer. Ya, istilahnya tersusun dari sebuah lipid bilayer. Jadi artinya membran sel ini ya, membran sel ini nanti akan menjadi penting, tentunya akan menjadi penting ya, dan dia penyusunnya berupa lipid bilayer ya. Jadi ini penyusunnya adalah lipid bilayer. Saya ulangi sekali lagi, lipid bilayer. Namanya saja sudah lipid bilayer, artinya ini tersusun dari lapisan lemak yang bilayer, artinya dua lapis. Jadi susunannya lemak. Nah, karena penyusunnya ini lemak, di mana di luar daripada sel ini kan air ya, isinya itu adalah air. Jaringan interstitial itu isinya adalah mayoritas air, sehingga karena pembatas ini berupa lipid, sehingga air ya, di dalam sel ini kan sitosol itu juga sebenarnya air, sehingga air yang ada di lingkungan luar, di luar itu tidak bercampur dengan air yang ada di dalam sel, sehingga tidak terjadi mix ya, sehingga tidak terjadi kerusakan daripada sel tersebut ya. Jadi itu peran daripada membran sel ya, membran sel. Kemudian apalagi organela itu tadi membran ya. Kemudian apa saja sih organela yang ada di dalam sel? Tentunya yang paling penting adalah yang di tengah ini ya. Yang di tengah ini dikenal sebagai nukleus, di mana dia nanti memiliki inti lagi namanya nukleolus. Di sini seperti ada benang-benang. Nah, benang-benang ini merupakan kromatin yang nanti tersusun atas DNA, di mana nanti di sanalah banyak terdapat gen merupakan resep rahasia ya, istilahnya resep rahasia yang nanti akan menjadi template, menjadi panduan untuk mensekresikan berbagai protein penting bagi tubuh. Nah, jadi itu ini organ ini disebut sebagai nukleus. Nah, mana di sini organ yang penting, organ sentral ya, yang berperan dalam fungsi daripada sebuah sel. Nah, ini nukleus. Kemudian kalau Anda lihat di sini ya, ada yang ini ya, yang seperti apa ini ya, mengelilingi nukleus ya di sini. Nah, ini adalah retikulum endoplasma ya. Jadi retikulum endoplasma, di mana di sekeliling retikulum endoplasma itu ada titik-titik merah yang mengelilingi, itu yang disebut sebagai ribosom. Nah, ribosom. Nah, jadi di sini ada retikulum endoplasma ya, di mana di sini ada titik-titik merah yang mengelilingi yang disebut sebagai ribosom. Nah, jadi ini adalah konsep penting ya, karena nanti retikulum endoplasma ini merupakan tempat istilahnya pabrikasi. Jadi tempat pabrikasi, di mana nanti kan ribosom akan berperan sebagai tempat sintesis protein yang telah disintesis itu nanti akan masuk ke retikulum endoplasma, di mana dia melakukan pabrikasi ya, dipoles, dirapihkan, kemudian maturasi protein untuk selanjutnya nanti dikirim menuju ke aparatus Golgi ya, menuju ke aparatus Golgi
Ya, untuk selanjutnya itu dilakukan ya ini ya, saya nanti dikirim ke aparatus Golgi. Jadi ini juga, jadi dari RE, dari retikulum endoplasma nanti akan dikirim ke aparatus Golgi. Ya, dimana nanti di sini akan dilakukan suatu packaging, ya, pengiriman protein tersebut mau dikirim kemana, itu peran dari aparatus Golgi. Jadi untuk mempackage, istilahnya memaketkan, ya, jadi selain memaketkan protein yang sudah dibuat ini tadi mau dikirim kemana. Ya, selanjutnya protein tersebut akan dikirim, ya, dengan nanti secara eksositosis akan dikirim ke keluar daripada sel nanti. Nah, kemudian juga nanti ada organela mitokondria. Jadi mitokondria ini dia sangat berperan nanti sebagai generator, ya, sebagai generator ataupun sebagai penghasil energi utama daripada sebuah sel. Jadi sel itu dia memiliki fasilitas listriknya masing-masing, fasilitas energinya masing-masing gitu. Jadi tidak benar bahwasanya sel itu meminta energi dari organisme, bahkan organisme itu energinya disediakan oleh sel. Ya, energinya disediakan oleh sel. Di mana? Itu di mitokondria. Ya. Kemudian nanti ada lagi lisosom dan peroksisom. Ini merupakan organ-organ digestif. Jadi artinya di sini nanti akan terjadi proses pencernaan, ya, istilahnya, atau digesti daripada produk-produk yang ada di dalam sel. Ya, jadi dia lebih seperti tempat pemrosesan, ya, TPA, ya, tempat pemrosesan akhir produk, ya, istilahnya demikian. Ya, kemudian di dalam sel ini ada mikrofilamen, ada mikrotubul, dan ada intermediate filamen. Di mana filamen-filamen ini penting, ya, misalnya kalau kayak mikrotubul, nah itu nanti berperan penting ketika terjadi proses mitosis. Ya, ketika terjadi proses mitosis, kalau mikrofilamen sama intermediate filamen ini sebagai road atau sebagai lalu lintas di dalam sitoplasma atau sitosom. Jadi protein ataupun vesikel-vesikel yang terdapat di sitosom ini tidak mengambang-ngambang, melayang-layang begitu saja, tapi mereka itu berjalan pada semacam rel atau pada semacam jalur, ya, di mana nanti itu akan dikirim ke pelabuhan, istilahnya, untuk nanti dikirimkan, diekspor atau istilahnya ke tempat lain. Ini adalah sebuah sel. Jadi kita bisa bayangkan betapa pentingnya sel, betapa urgennya sel. Kesehatan, kemampuan kita pemahaman akan sel, maka ini akan menjadi poin penting, poin dasar sekali untuk mempelajari selanjutnya hal-hal terkait disease, terkait berbagai gangguan-gangguan penyakit nanti. Ya, ini sudah tadi saya sudah sampaikan bahwasannya nukleus merupakan organ penting, merupakan organela penting di dalam sebuah sel, di mana nukleus ini merupakan pusat penyimpanan, ya, pusat penyimpanan informasi di dalam sel. Jadi kalau boleh kita istilahkan, ya, nukleus ini seperti sebuah perpustakaan, ya. Jadi nukleus ini kalau boleh kita istilahkan, dia seperti sebuah perpustakaan, di mana tentunya di perpustakaan itu ada buku, ya, di mana di dalam buku itu tentunya berisi informasi-informasi penting untuk membuat sesuatu. Jadi seperti itulah, jadi seperti sekumpulan buku lah, jadi istilahnya untayan kromosom. Ya, kromosom, di mana buku itu disimpan di perpustakaan, kromosom tersebut disimpan di nukleus. Nah, jadi perumpamaannya seperti itu, di mana nanti di dalam di buku tersusun dari kertas-kertas. Tentunya di kertas tersebut, kertas itu bisa kita istilahkan seperti DNA. Nah, di mana nanti kertas itu kan ada yang berisi kata pengantar, daftar pustaka, daftar halaman, daftar gambar, sampai pada materi inti yang ada di buku itu. Dimana tentunya tidak semua bagian buku itu penting, ada bagian-bagian tertentu yang sangat penting. Nah, bagian dari buku yang mengandung informasi yang sangat penting, informasi untuk membuat sesuatu yang sangat penting, itu yang disebut sebagai gen. Nah, jadi konsep berpikirnya seperti itu. Jadi apa beda nukleus, kromosom, DNA
dan gen. Jadi bisa kita analogikan dengan istilah perpustakaan tadi, bahwasanya nukleus itu lebih seperti sebuah perpustakaan di mana di dalamnya itu nanti banyak buku. Ya, buku itu bisa kita identikan dengan kromosom, di mana buku tentunya tersusun atas kertas-kertas, ya, kertas itu berupa DNA, di mana tentunya kertas tadi ada yang berisi informasi penting dan ada yang berisi informasi kurang penting. Nah, informasi penting tadi itu yang disebut sebagai gen. Jadi analoginya seperti itu. Jadi jangan lagi bingung apa itu DNA, apa itu kromosom, apa itu gen, dan lain sebagainya, karena sesungguhnya itu merupakan hal yang sangat jelas, ya, sangat jelas. Ya. Ini nukleus. Ya, dimana nukleus ini nanti, ya, jadi ada nanti di sini suatu celah, suatu lubang yang nanti memungkinkan transportasi dari sitoplasma menuju ke nukleus. Ini disebut sebagai nuclear pore. Ya, nuclear pore atau pori-pori daripada nukleus. Nah, di mana nanti nukleus ini biasanya dia akan dikelilingi, akan terikat, tersambung, terkonek dengan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Nah, biasanya kalau sel tersebut merupakan sel-sel yang mensekresikan suatu protein yang dikirim nanti banyak keluar sel, misalnya kita contohkan sel beta pankreas yang nanti akan menghasilkan insulin, biasanya retikulum endoplasmanya ini akan kasar istilahnya, karena nanti di sini banyak dijumpai ribosom yang merah-merah kecil ini adalah ribosom. Ya, jadi semakin sel itu aktif untuk melakukan suatu produksi protein penting guna dikirim ke seluruh tubuh, maka umumnya sel itu akan memiliki retikulum endoplasma yang tertutupi dengan ribosom sehingga tampak kasar. Ya, istilahnya itu, dimana ya karena nanti dia ribosom yang banyak ini akan memungkinkan sintesis protein yang banyak yang memungkinkan untuk dikirim keluar sel untuk berbagai aktivitas, untuk berbagai kepentingan daripada sel tersebut. Ya, jadi demikian ya tentang nukleus. Ya, ini seperti saya bilang tadi ya. Jadi kita manusia ya itu memiliki kromosom, ya, dimana kita itu memiliki 22 pasang kromosom autosom, ya. Jadi istilahnya ini adalah kromosom autosom, ya, ini adalah kromosom autosom dan memiliki sepasang kromosom seks. Makanya istilahnya itu adalah 22XX atau 22XY. Itu kromosom. Ya, dimana tadi saya sudah sampaikan kromosom itu ibaratnya adalah buku, ya, itu adalah kromosom yang tersimpan di perpustakaannya itu adalah nukleus. Nah, jadi itu adalah poin yang menjadi poin penting sekali, yang menjadi poin krusial dari sebuah kromosom, karena sesungguhnya nanti berbagai regulasi yang ada di sel itu semuanya dikendalikan dari kromosom ini, ya. Protein yang disintesis dan lain sebagainya semuanya dikendalikan oleh kromosom. Maka akan ada pertanyaan unik sesungguhnya. Jadi yang menjadi leader sesungguhnya di dalam tubuh kita itu otak atau sesungguhnya adalah nukleus daripada sel, ya kan? Nah, kita sering menganggap bahwasanya yang menjadi leader di dalam tubuh kita itu adalah otak. Maka pertanyaannya, apakah itu benar? Ya, apakah itu benar? Nah, kalau kita mempelajari secara seksama demikian, maka kita sesungguhnya penting itu adalah nukleus, di mana di dalam sana ada kromosom, yang di sana nanti di sana banyak menjadi regulator berbagai reaksi, berbagai aktivitas sel dan tubuh. Nah, jadi semakin menarik kan? Nah, semakin menarik. Nah, jadi ini tadi saya sudah sampaikan ya, gen tadi bisa kita, jadi apabila kromosom tadi kita identikan dengan sebuah buku, ya, dimana buku itu tentunya tersusun dari kertas-kertas, ya, tersusun dari aneka kertas, ya, Nah, dimana nanti kertas itu akan ada berisi informasi penting dan ada yang tidak berisi, kurang berisi informasi penting. Nah, yang bagian berisi
informasi penting itu disebut sebagai gen. Ya. Gen. Yang kertas-kertas yang menyusun buku tadi itu yang disebut sebagai untai DNA. Ya, jadi gitu ya konsep pemikirannya adalah demikian, sehingga kita mantapkan lagi dulu tentang sel, baru nanti kita bicara komunikasi antar sel. Ya, bagaimana nanti kalau membicarakan komunikasi antar sel tapi pemahaman tentang selnya masih belum baik. Nah, jadi gen itu apa? Seperti saya sudah sampaikan tadi, gen ya merupakan suatu bagian, sebenarnya bagian daripada kromosom ya, dimana dia ini berisi resep ya, suatu resep penting atau bisa kita bilang resep rahasia ya, yang digunakan untuk sintesis protein ya, jadi gen ya merupakan resep ya, sebenarnya itu berisi resep yang penting untuk sintesis protein. Nah, kalau Anda masih ingat ya, tentunya kan gen nanti dia akan menghasilkan protein. Protein itulah nanti yang akan menjadi macam-macam, menjadi molekul sinyal salah satunya ya, kaitan yang akan kita bahas materinya saat ini yang akan menjadi molekul sinyal itu protein. Jadi protein itu bukan berarti hanya tahu, tempe, ikan, daging dan lain sebagainya, bukan. Jadi protein itu adalah berbagai substansi hasil dari proses transkripsi translasi, maka itu akan menghasilkan protein. Jadi selagi dia diproduksi oleh proses transkripsi translasi sentral dogma, maka hasilnya itu pasti akan merupakan protein. Jadi apapun itu protein. Nah, jadi jangan salah, jadi kalau dibilang protein bukan hanya telur, tahu ya, tempe, bukan, tapi ini lebih kepada produk hasil transkripsi translasi. Nah, baru kita masuk ke bagian penting ya, terkait komunikasi ya, Jadi apabila sel itu kita asumsikan atau kita anggap lah ya, kita anggap seperti individu makhluk hidup ya, seperti individu makhluk hidup yang ada ya, yang ada di sekeliling kita ya, sebagaimana ya Anda, saya ya, semua yang ada di sini. Apabila kita anggap sel itu sebagai individu, tentunya setiap individu, setiap kita itu membutuhkan ataupun saling berkomunikasi tentunya ya. Saya rasa tidak ada manusia, tidak ada individu yang tidak berkomunikasi sekalipun. Ya, pasti dia melakukan komunikasi, karena komunikasi merupakan poin penting ya. Jadi kalau kita analogikan sel itu menjadi individu seperti kita ya, dia menjadi sangat penting. Kenapa? Karena komunikasi ya merupakan yang sangat penting untuk menjamin sel tetap hidup. Ya, misalnya Anda deh ya, contoh kita semua misalnya di sini ya, kita semua untuk makan saja misalnya, atau untuk minum saja, apakah kita harus berkomunikasi dengan orang lain? Harus berkomunikasi dengan orang lain. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda mau minum, Anda tidak ada komunikasi dengan orang lain, kira-kira bisa enggak? Bisa. Kita ambil saja minumnya di galon misalnya. Apakah galon itu tidak diproduksi oleh seseorang? Ya, tentunya ada yang memproduksi ya, tentunya kita perlu komunikasi, perlu membeli atau perlu meminta dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya komunikasi merupakan poin penting untuk survive, untuk bertahan hidup ya, Jadi nggak bisa kita tidak berkomunikasi. Sel sudah mengajarkan itu. Jadi sesungguhnya filosofi kehidupan kita itu banyak juga belajar ya, kita belajar dari sel ya, karena
sel itu sudah lebih dulu ada, ya, sudah didesain Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari sel bagaimana untuk hidup yang baik, jadi kurang lebih demikian, ya. Kemudian komunikasi juga amat penting untuk tumbuh berkembang biak. Ya, tentunya perlu komunikasi, ya, apabila untuk melakukan proses perkembangbiakan, karena perkembangbiakan itu kan bukan hasil kreasi satu orang belaka, ya. Perkembangbiakan itu atau reproduksi merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh dua orang. Jadi artinya ada komunikasi di sana, ada sinergistik, ada kolaborasi antara laki-laki perempuan, antara ayah dan ibu kalian, ya, sehingga untuk bereproduksi, untuk menghasilkan keturunan. Jadi untuk melakukan proses itu pun manusia perlu berkomunikasi. Sel juga menunjukkan demikian, dia perlu komunikasi. Ya, jadi urgensinya penting sekali, intinya komunikasi sel itu. Jadi komunikasi sel itu jangan dianggap hanya sebagai angin lalu yang tidak penting, karena dia memegang peranan penting. Anda bisa bayangkan kalau sel tidak bisa survive, apa yang terjadi? Jaringan akan rusak. Kalau jaringan rusak, apa yang terjadi? Organ tidak akan bisa optimal. Kalau organ tidak optimal, apa yang terjadi pada sistem organ? Sistem organ tersebut akan mengalami gangguan. Apa yang terjadi kalau misalnya mengalami gangguan? Ya, muncullah penyakit, disease. Misalnya yang terganggu sistem kardiovaskuler, ya muncul gangguan-gangguan kelainan kardiovaskuler. Jadi Anda bisa bayangkan bahwasanya sel itu benar-benar memainkan peran besar sekali, benar-benar memainkan porsi yang besar, ya, untuk survive, ya, untuk survive daripada sebuah sel, ya, juga untuk berkembang banyak, ya, berkembang biak, ya, untuk bereproduksi, untuk memperbanyak diri. Tentunya sel juga perlu komunikasi. Ya, kalau tidak ada komunikasi, ya, maka dia tidak bisa bereproduksi, dia tidak bisa membelah diri dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa memperbanyak diri. Nah, kemudian komunikasi juga amat diperlukan untuk berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Untuk semakin maju, ya. Misalnya kita semua deh di sini, dulu kita pernah di sekolah dasar tentunya. Bagaimana kita dulu dari kita semua dulu dari kecil, kemudian masuk sekolah dasar, masuk ke sekolah menengah, masuk sekolah menengah atas, sampai masuk ke universitas misalnya. Nah, itu kan ada proses panjang, itu adalah bentuk proses diferensiasi Anda. Ya, diferensiasi Anda menjadi sesuatu. Itu kan rangkaian proses panjang. Anda bisa bayangkan, tentunya Anda butuh komunikasi pada saat melakukan proses tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana Anda sekolah kalau nggak ada guru yang membimbing. Nah, bagaimana antara guru dan Anda? Tentunya terjalin komunikasi. Nah, itu contoh bahwasanya kembali, ya, kita tunjukkan bahwasanya komunikasi sel merupakan hal urgent, merupakan hal yang penting yang nggak bisa kita sepelekan, yang nggak bisa kita tawar-tawar, yang nggak bisa kita anggap sebelah mata, ya. Jadi tolong diperhatikan sekali, dicamkan kembali bahwasanya komunikasi sel merupakan hal penting. Kemudian selanjutnya, komunikasi juga amat penting. Komunikasi juga merupakan amat penting untuk sel itu, bukan hanya untuk survive, bukan hanya untuk berkembang biak, bukan hanya untuk berdiferensiasi. Komunikasi sel juga penting untuk sel itu mati. Jadi untuk mati pun sel itu perlu berkomunikasi. Anda bisa bayangkan kalau ada yang mati tapi dia tidak berkomunikasi, apakah bisa yang bersangkutan itu membopong mayatnya sendiri ke pemakaman? Kan tidak. Nah, itu adalah contoh bahwasannya pada saat mati sekalipun kita semua masih membutuhkan komunikasi. Kita masih membutuhkan individu yang lain. Kita masih membutuhkan campur tangan yang lain. Nah, ini sel sudah mengajarkan kita akan hal tersebut, bahwasanya komunikasi adalah hal yang penting.
Anda bisa saksikan, Anda bisa bayangkan, dan berbagai kejadian di atas muka bumi sudah menunjukkan berapa banyak dan berapa serius dampak dari sebuah miskomunikasi. Ya, miskomunikasi bisa menyebabkan terjadinya perang, bisa menyebabkan terjadinya keributan, bisa menyebabkan terjadinya huru-hara di masyarakat. Ya, hoax misalnya, kabar hoax misalnya. Itu Anda bisa saksikan dia memunculkan berbagai reaksi-reaksi, bahkan berujung kepada tindakan anarkistik. Nah, itu contoh daripada terjadinya miskomunikasi. Pun itu yang bisa terjadi pada sel. Ketika komunikasi antar sel itu tidak terjalin dengan baik, tidak terjaga dengan baik, tidak terbentuk dengan baik, tidak ada irama yang baik, maka bisa dipastikan akan terjadi kondisi yang disebut misinformasi, miskomunikasi. Ya, di mana miskomunikasi tentunya akan berujung kepada terjadinya problem atau masalah. Kalau pada sistem biologis tubuh kita, maka akan terjadi disease. Ya, jadi ada gangguan namanya diabetes mellitus, hiperkolesterol, asam urat, berbagai gangguan-gangguan metabolik. Ya, itu kalau boleh kita simpulkan sesungguhnya bermula daripada sebuah proses miskomunikasi. Ya, jadi urgensi sekali ternyata sebuah komunikasi. Ya, urgensi sekali ternyata sebuah komunikasi. Nah, sebagaimana manusia lah ya berkomunikasi. Jadi tadi kan kita contohkan sel itu, kita analogikan sel itu seperti sebuah individu, ya, seperti sebuah individu, seperti sebuah orang per orang. Nah, maka sel tadi berkomunikasi. Maka kira-kira kalau kita sebagai individu-individu, sebagai orang per orang, bagaimana cara kita berkomunikasi? Ya, tentunya menggunakan ada namanya pemberi pesan, ya, ada namanya pemberi pesan, ada pesan yang dikirim, dan ada penerima pesan. Ya, jadi prinsipnya demikian. Ya seperti itulah komunikasi pada sel kira-kira. Ada yang mengirim sinyal, ada sinyal atau ada pesan yang dikirimkan, dan ada yang penerima sinyal. Ya, jadi seperti itulah kira-kira komunikasi di sel. Ya. Ya, siapa itu pengirim sinyal? Ya, tentunya sel yang mengirimkan instruksi, ya, atau sel yang menghasilkan sinyal, misalnya sel yang menghasilkan sinyal. Itu merupakan sebagai sel pengirim sinyal. Kemudian bagaimana sih kita berkomunikasi? Sudah ada yang mau mengirim pesan, kemudian bagaimana? Tentunya menggunakan molekul sinyal, ya, menggunakan molekul sinyal. Jadi kalau misalnya kita mau berkomunikasi, ya, misalnya kalian A dengan si B, bagaimana A dengan B mau berkomunikasi? Satu, ngomong langsung. Kalau ngomong langsung berarti misalnya A sebagai pengirim sinyal, B sebagai penerima sinyal, dan suara berperan sebagai molekul sinyalnya. Jadi kurang lebih demikian. Nah, begitu pula dengan sel. Jadi nanti akan ada sel yang mengirimkan sinyal, akan ada sel yang menerima sinyal, dan nanti akan ada molekul sinyal yang dikirimkan. Nanti akan ada molekul sinyal yang dikirimkan. Nah, jadi ini adalah prinsip penting daripada komunikasi sel yang harus kita ingat. Ya, di mana nanti molekul sinyal akan menjadi poin penting nanti ketika proses komunikasi sel. Nah, kemudian yang bagian penting lagi adalah penerima sinyal. Nah, ini juga tidak boleh sembarangan, karena ketika yang penerima sinyal juga bermasalah, kita bisa bayangkan informasi atau komunikasi tersebut tidak akan berlangsung dengan baik ketika memang sudah ada masalah pada penerima sinyal, ataupun pada penghasil sinyal, ataupun pada molekul sinyalnya misalnya ada bermasalah. Sehingga kesemuanya ini merupakan suatu kaskade, merupakan suatu rangkaian, merupakan suatu proses penting.
untuk sel berkomunikasi. Nah, gambar selanjutnya ini menunjukkan mode-mode atau modalitas yang digunakan oleh sel untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Misalnya ada metode komunikasi namanya endokrin. Apa sih endokrin? Kita taunya mungkin endokrin itu adalah hormon. Kita sering sebutnya sistem endokrin atau sistem hormon misalnya. Misalnya sistem hormon misalnya. Jadi sesungguhnya endokrin itu adalah bentuk komunikasi di mana sel penghasil sinyal itu akan mengeluarkan molekul sinyal, di mana molekul sinyal itu akan dikirimkan menuju ke sel target melalui perantaraan pembuluh darah, melalui perantaraan darah. Nah, sistem seperti ini yang disebut sebagai sistem endokrin, di mana sistem endokrin ini sangat memungkinkan terjadi komunikasi jarak jauh. Misalnya sel pengirimnya itu ada di hipotalamus misalnya, atau ada di otak, sementara nanti sel penerimanya ada di perifer bawah, misalnya sel medula renalis misalnya, demikian. Jadi endokrin sistem endokrin komunikasi secara sistem endokrin ini benar-benar memungkinkan, benar-benar memastikan jadi bisa terjadi komunikasi jarak jauh atau istilahnya endokrin ini adalah bentuk SNJJ sambungan langsung jarak jauh jadi tentunya kalau di sistem endokrin itu yang selama ini kita kenal sebagai hormon, jadi hormon itu sesungguhnya adalah molekul sinyal. Jadi hormon itu sesungguhnya adalah molekul sinyal yang bentuknya adalah protein. Jadi hormon itu adalah molekul sinyal yang bentuknya adalah protein. Jadi hormon itu adalah contoh daripada protein. Biarpun kita belajarnya hormon itu kan ada steroid, ada yang protein penyusunnya, tapi itu yang disebut sebagai protein hormon. Selanjutnya molekul sinyal molekul sinyal ini tadi akan sampai pada sel target, kemudian diterima oleh penerima molekul sinyal. Nah, nama penerima molekul sinyal ini disebut sebagai receiver. Yang kalau istilah molekulernya nanti dikenal dengan istilah reseptor, dari kata receive yang artinya adalah penerima. Dia ini nanti sebagai akan penerima pesan, menerima molekul sinyal pada sel target. Itu bentuk komunikasi secara endokrin. Nah, kemudian ada lagi bentuk komunikasi jadi kalau endokrin ini adalah sistem jarak jauh sistem komunikasi jarak jauh, maka nanti ada komunikasi jarak dekat. Ada komunikasi jarak dekat, misalnya adalah parakrin. Parakrin. Jadi parakrin ini adalah salah satu bentuk komunikasi jarak dekat antar sel, salah satu bentuk komunikasi jarak dekat di antar sel, di mana komunikasi ini biasanya hanya terjadi pada sel yang berada pada satu wilayah atau pada satu regio atau berada pada satu jaringan yang dekat. Jadi dia bukan kalau endokrin tadi kan jauh, misalnya sel pengirimnya dari hipotalamus, penerimanya di medula renalis misalnya, demikian. Jadi parakrin, saya ulangi lagi, jadi parakrin itu merupakan bentuk komunikasi sel yang efektif, di mana itu bentuk komunikasi antar sel-sel yang berdekatan.
Ada lagi bentuk komunikasi sel ya, bentuk komunikasi sel di mana itu sangat dekat ya, bahkan hampir ya sudah istilahnya itu berdekatan sekali, sudah nempel ya, menjadi apa yang disebut sebagai gap junction. Nah, jadi di sini ada gap junction. Nah, ya, jadi di sini ada, saya ulangi sekali lagi, di sini ada gap junction. Gap junction nanti akan memungkinkan terjadi osmosis ataupun difusi terfasilitasi berbagai ion-ion misalnya, atau beberapa small molekul yang nanti akan berperan sebagai molekul sinyal. Nanti dia akan berperan sebagai molekul sinyal. Kemudian nanti ada bentuk lagi komunikasi, namanya itu sinaptik. Jadi sinaptik merupakan bentuk signaling penting juga sebenarnya, dan dia juga merupakan bentuk signaling jarak dekat. Ya, jarak dekat di mana ini biasanya terjadi pada sel-sel neuron. Ya, pada sel neuron atau pada sel saraf. Jadi bentuknya seperti ini, di mana ada sel pengirim sinyal ya, biasanya dari neuron ya, misalnya neuron, kemudian nanti di sini berujung kepada sel target, misalnya di sini nanti di ujung di end stage-nya ini akan terdapat dikeluarkan atau dihasilkan neurotransmitter. Neurotransmitter ini merupakan molekul sinyal, di mana molekul sinyal ini akan memenuhi sinap clef ini tadi, sinap clef ini. Selanjutnya nanti akan ada molekul sinyal yang terikat pada penerima sinyal ya, ini permukaan sel misalnya ada penerima sinyal. Jadi ini juga masih termasuk komunikasi sel jarak dekat ya. Kemudian ada kontak dependent. Jadi sel ini ya saling kontak gitu ya sudah. Jadi misalnya ya di sini ada molekul sinyal, ya reseptornya ada di sini. Jadi udah sangatnya bersebelahan lah kalau boleh dibilang kontak dependent. Nah, jadi saya mau menggambarkan bahwasanya kesemua ini merupakan modalitas atau merupakan cara daripada sebuah sel untuk berkomunikasi dengan sel yang lain. Jadi ada yang jarak jauh ya, komunikasinya secara endokrin, dan ada yang jarak dekat dengan parakrin, sinaptik, dan kontak dependent ya. Nah, kita bahas dulu, kita mulai dulu dari molekul sinyal. Karena molekul sinyal ini merupakan boleh dibilang subjek ataupun boleh dibilang substansi yang berperan penting dalam proses komunikasi sel. Jadi kita bisa bayangkan ya, pasti ada molekul sinyal yang nanti akan menggerakkan berbagai reaksi-reaksi ataupun berbagai respons ya. Jadi molekul sinyal itu ada yang hidrofobik dan ada yang hidrofilik. Jadi ada yang hidrofobik dan ada yang hidrofilik. Apa bedanya? Ya, namanya saja hidrofobik. Dari kata hidro dan fobia ya, jadi hidrofobik artinya berarti dia takut air. Jadi artinya ada molekul sinyal yang tidak larut di air. Nah, kalau tidak larut di air, kira-kira apalah bentuk molekul sinyal tersebut? Ya pasti dia kaya akan lipid ya, akan banyak lipid ya, penyusunnya lipid ya, sehingga dia hidrofobik, sehingga dia tidak larut di air. Jadi ada molekul sinyal yang bentuknya demikian.
Ya biasanya nanti bentuknya itu adalah bentuk-bentuk steroid, ya bentuk-bentuk lipid, itu biasanya itu. Kemudian ada lagi nanti molekul sinyal yang sifatnya itu adalah hidrofilik, ya namanya dia dari hidro dan filia. Hidro artinya air, filia artinya suka, jadi dia suka air. Suka air. Oke, dia suka air. Ya, jadi dia ada bentuk yang hidrofobik dan ada bentuk yang hidrofilik. Ya, jadi itu poin penting lagi. Jadi ada yang hidrofobi, ada yang hidrofilik. Jadi ada dua bentuk molekul sinyal ya, yang nggak boleh kita lupakan, karena molekul sinyal tadi kita sudah sampaikan merupakan aspek penting ketika mau melakukan komunikasi. Ya, ketika mau melakukan komunikasi. Nah, yang menjadi poin penting lagi adalah, ya, tadi kita sudah banyak bahas tentang molekul sinyal. Ya, tadi kita sudah banyak bahas tentang molekul sinyal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penerima sinyal. Apa tadi penerima sinyal? Saya sudah sampaikan penerima sinyal namanya receiver, atau dalam bahasa molekuler biologinya disebut sebagai reseptor. Nah, jadi penerima molekul sinyal di setiap sel itu disebut sebagai reseptor. Ya, sesungguhnya disebut sebagai reseptor. Nanti reseptor ini ya ada yang letaknya di dalam sel, dan nanti ada reseptor yang letaknya itu adalah di permukaan, ya, di permukaan sel, di permukaan luar sel, di permukaan paling luar sel. Jadi reseptor itu ada dua bentukan demikian, ada yang dia intraseluler reseptor, jadi dia terletak di dalam, dan ada yang terletak di luar, ya, di luar daripada lipid bilayer. Maka selanjutnya pertanyaan lagi selanjutnya adalah, lantas apa hubungannya ini semua dengan molekul sinyal? Tentunya akan ada hubungan, ya. Molekul sinyal itu kan nanti harus terikat pada molekul penerima sinyal atau reseptor ini. Apabila tidak terikat di sana, kacau keadaannya, kan kurang lebih demikian ya. Kurang lebih demikian. Jadi kalau sampai nanti tidak terikat dia, ya tidak terjadi ikatan antara molekul sinyal dengan reseptor, maka ya tidak sampai pesan tersebut. Kurang lebih demikian. Sama kayak misalnya kamu kirim pesan lewat aplikasi, ya aplikasi chat, komunikasi by phone, by smartphone. Ya kalau kawanmu yang kamu kirimi pesan itu HP-nya dia matikan, ya maka tentunya pesanmu tidak akan sampai, ya. Jadi kurang lebih demikian. Ya, di sini jadi urgensinya sebuah penerima sinyal atau receiver atau reseptor. Ya, karena nanti dia yang main penting. Jadi tadi dulu sudah disampaikan ada reseptor yang terletak di dalam sel, dan ada reseptor yang terletak di luar sel. Nah, lantas apa bedanya? Tentu ada beda dong. Apa bedanya? Ya, Anda bisa lihat di sini. Kira-kira kalau molekul sinyal untuk sampai misalnya ke reseptor yang terletak di dalam sel ini, kira-kira molekul sinyal ini ada syarat dan ketentuan kah?
Ya tentunya ada, molekul sinyal ini harus bisa menembus dulu membran sel. Nah, bagaimana caranya untuk menembus membran sel? Maka molekul sinyal ini harus lipid soluble atau lipofilik atau hidrofobia. Nah, ya jadi hidrofobia atau yang lipid soluble, nah itu tidak akan, ya dia jadi bisa, pasti dia nanti bisa menembus membran sel, pasti dia bisa, ya, dia bisa menembus membran sel. Nah, selanjutnya sehingga dia bisa masuk ke dalam sel, kemudian nanti dia akan terikat pada reseptor, ya, nama lainnya adalah intrasellular reseptor, sehingga akan menghasilkan berbagai kaskade. Kaskade itu berbagai efek reaksi, ya, efek reaksi daripada ikatan molekul sinyal dengan reseptor. Nah, jadi ketika yang intrasellular reseptornya ada di dalam sel, maka tentunya molekul sinyalnya harus bisa melewati membran sel. Kalau dia bisa melewati itu, ya maka dia baru bisa sampai ke intrasellular reseptor proteinnya. Ya, kalau dia nggak bisa sampai dalam, ya tidak akan terjadi efek reaksi, ya tentunya akan menimbulkan berbagai gangguan. Kemudian ada lagi, tadi saya sudah sampaikan, reseptornya itu terletak di permukaan sel, ya, permukaan sel. Nah, ini tentunya menjadi jawaban, menjadi solusi dari tadi, ya, menjadi solusi. Nah, solusi apa? Bahwasanya molekul sinyal tersebut tidak perlu masuk ke dalam sel, ya, molekul sinyal tidak perlu menembus membran plasma yang merupakan lipid, ya, sehingga molekul sinyal untuk reseptor yang terletak di permukaan sel itu molekul sinyalnya harus hidrofilik atau lipofobik, jadi harus, ya, bisa larut di air, ya, sehingga dia nanti akan bisa terikat pada reseptornya yang sudah ada di permukaan. Karena dia larut air, hidrofilik, maka dia tidak akan mungkin bisa menembus membran plasma yang tersusun daripada lipid bilayer. Ya, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya molekul sinyal yang hidrofobik atau lipofilik merupakan molekul sinyal yang dipakai untuk sel, ya, yang reseptor penerima sinyalnya itu terletak di dalam sel, ya, di dalam sel, sehingga untuk menembus ini molekul sinyal harus bisa menembus membran plasma, ya, membran plasma yang merupakan lipid bilayer. Ya. Nah, kemudian ada molekul sinyal yang bentuknya adalah hidrofilik. Ya. Molekul sinyal yang bentuknya adalah hidrofilik. Apa artinya? Tadi saya sudah sampaikan di depan, dia berarti larut di air. Kalau dia larut di air, tentunya dia tidak akan pernah bisa menembus membran plasma. Kalau dia tidak bisa menembus membran plasma, maka sel akan menyediakan reseptornya itu di permukaan sel, bukan di dalam sel. Ya, jadi demikian kurang lebih konsepnya antara sel surface reseptor sama intrasellular reseptor. Ya. Selanjutnya, apakah dengan terikatnya molekul sinyal dengan reseptor maka selesai sudah? Tersampaikan sudahkah informasi? Karena kita perlu ingat, informasi itu target
tujuannya nanti adalah muaranya ke nukleus. Nah, kalau tadi misalnya untuk yang intraseluler reseptor, yang reseptornya memang sudah terdapat di dalam nukleus misalnya, yaitu mungkin tidak terlalu perlu effort lebih lanjut lagi untuk mengirimkan sinyal lebih lanjut sampai ke nukleus. Tapi bagaimana dengan sel yang memiliki reseptornya itu sel surface reseptor, di mana reseptor itu ada di permukaan sel. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang ini tentunya belum selesai, karena sinyal dan reseptor itu baru menempel di membran, masih jauh ini. Ya, ini masih membutuhkan proses lagi untuk sampai kepada target, yaitu di nukleus. Disinilah nanti ada transduksi sinyal. Ya, di sini nanti ada proses transduksi sinyal, di mana selain proses transduksi atau penghantaran sinyal juga dilakukan proses namanya amplifikasi, penguatan sinyal, sehingga sinyal itu untuk mengirimkan suatu sinyal itu tidak membutuhkan molekul sinyal yang banyak, cukup sedikit saja, satuannya biasanya nanogram atau pikogram per mili, tapi dia bisa menghasilkan efek yang luar biasa karena ada proses transduksi, ada proses amplifikasi. Jadi itu menjadi poin penting, ya, menjadi poin penting daripada proses komunikasi ini, ya, proses komunikasi. Nah, ya ini kita sedikit rangkum ya, apa yang konsep komunikasi sel ini sedikit kita rangkum kembali, ya, bahwasanya untuk melakukan suatu komunikasi, ya, kita membutuhkan tentunya pengirim sinyal, ya, yang mengirim sinyal. Nah, kemudian message tersebut atau pesan tersebut akan berupa molekul sinyal. Ya, nanti molekul sinyalnya tergantung apakah dikirim dari jarak jauh, ya, misalnya tadi dengan sistem pengiriman endokrin, atau dikirim dari tetangga sekitar yang dekat-dekat, misalnya dengan parakrin, ya, misalnya demikian. Ya, prosesnya, jadi molekul sinyal tersebut intinya dikirim menuju kepada sel target, di mana sel target tadi sudah terdapat penerima molekul sinyal, ya, di mana nanti sudah terdapat penerima molekul sinyal. Siapa penerima molekul sinyal tersebut disebut sebagai receiver, atau disebut sebagai reseptor, atau disebut sebagai penerima sinyal. Nah, tadi sudah disampaikan penerima sinyal dan molekul sinyal ini harus link and match, harus cocok, harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai dia tidak bisa menghasilkan reaksi. Misalnya molekul sinyal yang hidrofobik, molekul sinyal yang hidrofobik, ya, artinya dia takut air, ya, itu akan bisa menembus membran plasma, sehingga dia reseptor penerima sinyal itu pasti ada di dalam sel. Sangat demikian. Beda nanti dengan molekul sinyal yang hidrofilik. Tadi kalau yang tadi hidrofobik, kalau hidrofobik, ya, berarti dia takut air, berarti dia tidak larut di air, dia larutnya di lemak, sehingga dia bisa melewati membran plasma yang merupakan lipid bilayer. Nah, beda nanti tentunya untuk molekul sinyal yang bentuknya itu adalah hidrofilik. Dari namanya saja sudah jelas, hidrofilik berarti hidrofilia, berarti dia suka air. Kalau suka air berarti dia larut di air. Kalau dia larut di air, apa artinya? Ya, artinya dia tidak bisa menembus membran plasma sel target. Kalau dia tidak mampu menembus membran plasma sel target, maka artinya penerimanya itu hanya ada di membran saja, di luar, ya, di luar membran plasma.
akan tetapi tentunya masih ada proses penyampaian sinyal lebih lanjut dari reseptor yang jauh ada di permukaan sel menuju ke nukleus atau menuju ke inti daripada sel tersebut. Nah, inilah prinsip daripada sebuah komunikasi sel, bahwasanya sel itu merupakan sesuatu yang hidup, sesuatu yang membutuhkan komunikasi. Gangguan pada sistem ini akan memunculkan berbagai gangguan-gangguan biologis yang akan berujung kepada gangguan menjadi penyakit. Ya, saya rasa cukup materi tentang konsep sel, kemudian konsep komunikasi sel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.